Piper, selamat datang di Piper Pusat Channel. Sekarang ketemu lagi dengan saya Kak Lita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan. So, jangan kemana-mana ya, kita simak pembelajaran berikut ini. Nah, untuk materi perbandingan ada 3 yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu skala, dan yang kedua nanti ada perbandingan senilai, dan yang terakhir adalah perbandingan berbalik nilai. Untuk materi skala biasanya yang kita gunakan untuk membaca peta ya. Untuk mencari nilai dari skala itu adalah ukuran pada peta atau gambar dibandingkan dengan ukuran sebenarnya. Jadi kalau misalkan di peta terdapat notasi 1 cm banding dengan 1000, artinya 1 cm pada peta itu mewakili 1000 pada jarak sebenarnya. Untuk materi yang perbandingan senilai itu adalah perbandingan antara A dan B selalu berbanding lurus. Artinya, jika nilai A naik, maka nanti nilai B juga akan naik. Jika dituliskan dalam notasi, maka A dibandingkan dengan B akan sama dengan perbandingan C dibandingkan dengan D. Perbandingan juga biasanya dinotasikan dalam bentuk pecahan. Maka perbandingan seperti ini bisa kita tuliskan dalam bentuk A per B sama dengan C per D. Untuk selanjutnya, dari materi perbandingan berbalik nilai, berbeda dengan yang senilai. Jika berbalik nilai, maka perbandingan antara A dan B dikatakan berbalik nilai. Artinya, jika A naik, maka nanti nilai B justru akan turun. Begitu pula sebaliknya, jika A turun, maka nanti nilai B akan naik. Ya, untuk bisa memahami materi tentang skala, kita perhatikan contoh berikut. Jarak kota A ke kota B pada peta 5 cm dengan skala 1:500.000. Berapakah kilometer jarak sesungguhnya? Pilihan yang A 15 km, yang B 20 km, yang C 25 km, dan D 30 km. Penyelesaiannya, pertama kita ingat kembali rumus dari skala, yaitu jarak pada peta dibandingkan dengan jarak sesungguhnya. Pada soal diketahui skalanya adalah 1:500.000, maka kita tulis di sini 1 dibandingkan dengan 500.000 sama dengan jarak pada petanya adalah 5 cm, maka kita masukkan 5 cm dan jarak sesungguhnya ini yang kita cari, kita misalkan sebagai X. Setelah itu kita kalikan silang, 1 kita kalikan dengan X dan 5 kita kalikan dengan 500.000. 1 dikalikan dengan X adalah X, sedangkan 5 dikali dengan 500.000 hasilnya adalah 2.500.000. Di sini nilai dari jarak sesungguhnya masih dalam bentuk cm. Sedangkan pada soal yang ditanyakan adalah dalam bentuk kilometer, maka kita ubah dulu jarak sesungguhnya menjadi kilometer dengan cara membaginya dengan 100.000. Karena 1 kilometer sama dengan 100.000 cm. Sehingga jarak yang kita dapatkan adalah 0 pada bagian jarak sesungguhnya. Kita coret sebanyak 5, bagian atas dan bagian bawah, sehingga menyisakan 25 km. Jadi, jarak sesungguhnya sama dengan 25 km. Yang harus kita jawab adalah bagian C. Nah, untuk materi tentang perbandingan senilai, kita perhatikan contoh berikut. Hani membeli 6 buku tulis dengan harga Rp7.800. Evi juga ingin membeli buku tulis seperti yang dibeli Hani. Ia hanya memiliki uang Rp6.500. Banyak buku yang dapat dibeli Evi adalah apakah A8, B7, C6, dan D5. Penyelesaiannya, di sini kita perhatikan, jika Hani membeli 6 buku dengan harga Rp7.800, sedangkan Evi
hanya memiliki uang sebesar 6.500, artinya uang yang dimiliki Evi lebih sedikit daripada uang yang dimiliki oleh Hani. Karena uang yang dimiliki Evi itu lebih sedikit, nanti buku yang bisa dibeli oleh Evi juga akan lebih sedikit. Maka ini termasuk perbandingan senilai. Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan di sebelah kiri merupakan banyak buku yang bisa dibeli. Sedangkan di sebelah kanannya adalah harga buku. Jika dituliskan dalam bentuk perbandingan, banyak buku yang dibeli oleh Hani adalah 6. Sedangkan banyak buku yang dibeli oleh Evi belum kita ketahui sehingga kita misalkan sebagai X. Untuk harga 6 buku milik Hani adalah 7.800. Sedangkan untuk buku yang bisa dibeli Evi hanya seharga 6.500. Setelah kita buat dalam bentuk notasi seperti ini, kita lakukan perkalian silang. Dengan 7.800 kita kalikan dengan X dan 6 dikalikan dengan 6.500. Hasilnya menjadi 7.800 kita kalikan X sehingga menjadi 7.800X dan hasilnya sama dengan sebelah kanannya adalah 6 dikali 6.500. Setelah itu kita pindahkan 7.800 menjadi pembagi. Sehingga X sama dengan 6 dikali 6.500 dibagi dengan 7.800. Untuk memudahkan perhitungan, maka kita coret 2 nol bagian atas dan 2 nol bagian bawah. Setelah itu kita sederhana. Yang 6 kita coret dengan 78, hasilnya adalah 13. Setelah itu 65 bisa kita bagi dengan 13, hasilnya adalah 5. Diperolehlah hasil akhirnya X adalah 5 buku. Jadi, dengan uang 6.500 yang dimiliki Evi, ia hanya bisa membeli sebanyak 5 buku. Jawabannya adalah D. Seorang pengemudi sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam dapat sampai di kota tujuannya dalam waktu 4 jam. Jika ia menginginkan sampai di kota tujuan dalam waktu 2 jam saja, maka kecepatan pengemudi tersebut adalah A. 30 km per jam, B. 40 km per jam, C. 50 km per jam, dan D. 60 km per jam. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan dulu. Di sini tujuannya adalah sama. Maka jika dia ingin sampai di kota tujuan lebih cepat, artinya kecepatannya dia harus lebih tinggi. Sehingga soal ini merupakan soal berbalik nilai. Kita bisa masukkan dalam tabel seperti di sini, ada kecepatan dan ada waktu. Ketika kecepatannya adalah 30 km per jam, dia bisa menempuh jaraknya selama 4 jam. Lalu ketika dia menginginkan dalam waktu 2 jam, maka di sini kecepatannya harus semakin besar. Artinya, jika 2 kita naikkan ke atas seperti ini, yang kecepatan semakin besarnya ke sini. Jika ditulis dalam perbandingan, 30 dibandingkan dengan X, sebelah kanannya adalah kebalikannya dari tabel. Kita tulisnya dari 2 dulu. 2 dibandingkan dengan 4. Setelah dibuat perbandingan seperti ini, kita kalikan silang. Atau terlebih dahulu kita sederhanakan agar angka yang didapat lebih kecil dan lebih mudah dihitung. 2 kita coret dengan 4, hasilnya adalah 1/2. Setelah itu kita kali silang. 30 kita kalikan dengan 2 dan 1 kita kalikan dengan X. Biasakan untuk menuliskan variabel ada di sebelah kiri, sehingga didapat 1 dikali dengan X adalah X, dan 30 dikalikan dengan 2 adalah 60. Sehingga kita dapat
kecepatan untuk bisa menempuh waktu 2 jam adalah 60 km per jam. Jawabannya adalah D. Oke Sobat Piper, cukup sekian pembelajaran dari kakak. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Piper Pusat. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video keren dari kita. See you!